gelandang nih. Kemarin ada menarik nih racikan Patrick Kluivert pas dari lawan Australia sama Bahrain. Dengan masuknya Joey Palupesi. Ya, itu kan jadi kayak pembeda ya. Pas lawan Australia kita nggak tahu, kita menguasai permainan tapi banyak kebobolan. Pas di lawan Bahrain ada permainan yang berbeda sama Australia. Setelah masuknya si Joey ini. Masuknya si Joey ini nanti kira-kira masuk starter akrab lagi. banget kayak ngomong si Joey ini. Iya, akrab banget ya. Ya ini salah satu pemain yang senior juga di Belanda ya. Dia juga Belanda juga. Usianya juga udah nggak muda juga. Udah seumuran gitu sama Vano, udah seumuran Vano tapi juga punya play minute yang bagus kayaknya. Katanya mainnya lebih taktis. Iya. Kayak saya gitu. Oh enggak ya. Gimana tuh Mas soal Joe Palupesi? Ya, kalau dibandingin waktu lawan Australia sama Bahrain ya jelas beda. Kalau menurut saya, karena memang kualitas dari Australia sama Bahrain ini memang ya beda gitu ya. Sehingga mainnya juga kan waktu lawan Australia kan di sana di kandang Australia. Waktu lawan Bahrain di sini. Sedikit banyak itu berpengaruh ya. Kualitas lawan jelas beda karena Australia menurut saya memang pemainnya lebih cerdas, lebih pintar gitu ya. Mereka kayak menerapkan kayak jebakan gitu ya, dan Indonesia masuk dalam jebakan itu gitu ya. Menguasai jalannya cukup permainan rapi. Ya. Mainnya rapi banget. Mainnya rapi, defense-nya itu disiplin. Ketika menyerang tajam sekali gitu ya. Nah, itu yang membedakan ketika menghadapi Bahrain gitu ya. Dan waktu lawan Bahrain karena kualitasnya kalau menurut saya itu sedikit di bawah Australia, peran dari Joey Palupesi, Joey juga nggak main kan waktu lawan Australia, nggak jadi starter gitu. Ketika dia main menghadapi Bahrain itu menjadi ajang yang pas banget gitu ya, dengan gaya main dia seperti itu yang memang dibutuhkan di timnas kan. Gaya main dia kan jadi kayak ini ya, DMC, defending midfielder center gitu ya. Jadi holding midfielder gitu. Jadi dia tuh nggak banyak ke depan gitu, dia nyeimbangin aja di tengah gitu. Sehingga Tom Hai yang jadi partnernya di tengah itu jadi punya lebih leluasa. Iya, lebih leluasa untuk terutama menyerang mengalirkan gitu. bola. Nah, ini kan yang nggak ketemu, yang nggak ada di pertandingan sebelumnya gitu. Iya, makanya pas jadi peran pentingnya si Joe itu di situ. Pas diuji coba sama si Nathan malah kurang tune in ya. Tom atau Tom Joe. Iya, karena Nathan juga tipenya bukan seperti tipe Joey gitu ya. Kalau saya menilai Joey itu lebih tenang, lebih taktis gitu ya, nggak banyak goreng bola gitu. Dia kalau misalnya Martin mau passing kan sering tuh si Joey yang minta hanya untuk mengalihkan bahwa lawannya itu ketarik. Iya. Dibalikin lagi bolanya ke Martin, baru dibuka ke kiri ke kanan gitu. Jadi dan dia ketika Indonesia possession, dia nggak terlalu memaksakan untuk ikut naik ke depan gitu ya. Dia lebih sering oper bolanya, kalau nggak ke kiri ke kanan, dia kasih ke Tom. Dan Tom yang olah gitu. Kayak batas area dia kayak garis tengah itu batas area dia. Di lingkaran tengah. Iya, lingkaran tengah. Di lingkaran tengah tuh dia kalau di heat map pemain tuh merahnya tuh pasti di situ. Heat map pemain yang aktif bawa bola itu pasti di sekitar tengah, garis tengah itu. Di bundaran tengah tuh. Mas, saya lanjut ke belakang ini. Jadi saya satu-satu nih. Tapi ini nih yang paling seru. Biasanya di medsos jadi perdebatan. Karena di sana ada banyak pemain top lah. Ada seimbang lah ya. Iya, ada Michel Gers, ada Jay Izes, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, ada Jordi, ada Verdong. Ini kayak perebutan belakang ini menurut saya kayak di medsos kalau ada Asnawi, jangan lupa Asnawi dia pernah sliding siapa Mas? Garnacho. Dibungkus tuh Garnacho. Dikantongin. Iya, dikantongin. Ini ada yang bilang Michel Gers lebih cocok, Michel Gers Justin Hubner, terus Jay atau Rizky Ridho si paling chemistry katanya disebutnya. Mas, ini kalau di otak-atik yang nanti jadi starting itu bagusnya yang mana nih pas saat nanti lawan Cina? Tambah lagi Jordi Amat. Kalau misalnya lebih fair apple to apple tuh kalau dipisahin. Jadi gini, Calvin Verdong itu back sayap kiri. Ya. Itu kiri oke lah. Kiri milik Verdong. Iya, milik Verdong gitu ya. Pernah sekali Verdong itu diposisikan untuk main di back tengah. Kalau nggak salah waktu lawan Cina. Di waktu main di Cina. Iya. Oh iya. Verdong diposisikan di
Karena yang main jadi back sayap kiri Nathan ya? Bukan, yang jadi back sayap kiri Shen Patinama. Oh iya. Gol Cina kan gol Cina kan waktu Shen agak lengah terus dikira out terus di crossing masuk kan. Betul. Jadi kalau mau dipisahin Verdong itu dengan banyaknya pemain back tengah asli, itu Verdong memang udah di kiri aja ya, udah nggak tergantikan lah. Sama kayak Ole gitu. Kalau nggak cedera, ya meskipun saingannya kan juga cukup banyak. Tapi soal kualitas selama ini Verdong yang paling top ya. Ada Arhan di situ, Dean James juga bisa main di situ ya. Shane Patinama juga ada di situ. Tapi Verdong yang sejauh ini paling layak. Paling layak ya. Dia itu beberapa kali masuk Team of the Week dan Team of the Month-nya di Eredivisie. Larinya nggak habis-habis. Waktu lawan Arab kan yang bikin Marceng cetak gol kan dia tuh. Larinya nggak habis-habis. Jadi kalau balik lagi ke tengah itu memang persaingannya dan kualitas pemainnya itu cukup merata gitu ya. Oke, yang paling top kita ambil J.I. Jazz dengan jam terbangnya dia di Serie A ya kan? Dia jadi kapten ya. Dia menghadapi bayangin nggak Lautaro Martinez ya kan itu yang jagain J.I. Jazz loh waktu di Liga di Serie A ya Lukaku kan? yang kecil badannya. Jadi soal pengalaman soal jam terbang ya J.I. Jazz lah yang paling ini ya dia jadi kapten. Nah untuk yang lainnya memang cukup seimbang bahkan Mesilgers, Rizky Ridho ya Justin nih tukang jagal juga nih Justin kan. El Preman. Jordi Amat mungkin memang nggak banyak dapat kesempatan tapi dia punya skill yang bagus juga gitu. Secara pengalaman dia juga udah cukup matang gitu ya. Jadi artinya kecuali J.I. Jazz, dua lainnya di belakang. Kalau kita main 3 terus di kanan kirinya back sayap kan 3 di belakang nih. Dua lainnya nih masih seru untuk diperebutkan gitu. Tapi peluang paling besar Mes atau duet Mes dengan Rizky Ridho atau Rizky Ridho dengan Justin. Kalau di runut siapa yang paling sering main bareng itu Rizky sama Justin. Gitu. Karena Mes itu kan baru datang waktu lawan Bahrain. Waktu lawan Bahrain apa Cina ya? Mes itu kan ya. Makanya disebut pilih chemistry atau pemain yang punya pengalaman di Eropa gitu. Ya, karena kalau misalnya mau pengalaman yang di Eropa yang dipakai Mes sama Justin ya. Meskipun Justin juga kan nggak di tim utama di Wolverhampton kan, dia di tim reserve-nya gitu, di tim mudanya gitu. Ya saingan paling berat itu ya Mes sama Rizky Ridho kayaknya sama Justin. Coach Patrick otak-atik di lini belakang lebih rumit dibanding depan karena depan cuma Ole. Karena kalau untuk kanan sayap Kevin Dick kayak seperti pas lawan Bahrain. Ya Kevin Dick, cuman kan ada kabar bahwa Kevin atau Sandy Walsh nggak terlalu fit gitu ya. Jadi kalau di kanan tuh masih rame lah. Ada Asnawi, ada Kevin, ada Sandi gitu ya. Ini dari 32 pemain kan nanti diciutkan jadi 23. Jadi akan 9 orang lagi, 7 orang ya. Karena 2 orang kan udah pasti nggak main. Pais sama Marceng. 7 orang lagi akan tercoret gitu. Di posisi back sayap kanan itu ada 3 orang yang bisa main di situ. Kevin, Sandi sama Asnawi. Ragnar cedera. Itu juga menarik posisinya dia, kabarnya juga Vano yang akan menggantikan ya bisa main di kiri juga, bisa main di belakangnya Ole kalau Ragnar ya. Kan masih ada Dean James. Ya, Dean James. Seru juga ya. Mas, ini menarik. Era Patrick Kluivert ini persiapan yang paling panjang. Ya kan, ada TC kemarin di Bali, kemudian ada beberapa hari ini menjelang game 5 Juni di Jakarta. Artinya persiapan nggak seperti kayak pas lawan Australia. Plus Bahrain ya, itu persiapan panjang. Karena dulu di match pertama pas lawan Cina juga dianggapnya nanti dapat poin, ujungnya kalah 2-1. Ini kita sekarang lawan Cina persiapan panjang. Secara ini di grup C ya, Cina juga paling bawah gitu mendapat 6 poin. Ya, artinya ini kita mau meremehkan, bisa diremehkan atau enggak ini? Atau jangan-jangan karena kayak kemarin dianggap enteng, ini kita counter attack kebobolan 2 gol. Kondisinya mirip sebenarnya ya. Pertandingan pertama waktu menghadapi Cina itu posisinya Indonesia habis draw lawan Arab, habis draw lawan Australia ya, main di Arab 1-1, main di Indonesia lawan Australia 0-0, habis draw lawan Bahrain 2-2. Ya, setelah itu ke Cina. Jadi Indonesia nggak pernah kalah nih di 3 pertandingan, dapat 3 poin. Cina posisinya kalah terus di 3 pertandingan awal. Ya. Tapi ketika bertanding ya,
Kan harapannya wah lawan Bahrain aja kita hampir menang gitu. Lawan Cina di away ini bisa nih menang nih. Orang Cina habis babak belur di 3 pertandingan sebelumnya, kita nggak pernah kalah. Nyatanya kita kalah gitu. Dengan segala dramanya itu. Makanya menjelang pertandingan di GBK ini, satu hal yang benar-benar harus diperhatikan adalah jangan sampai terlena. Jangan sampai terlena gitu. Nggak boleh lengah sedikit pun gitu. Karena posisinya Cina ini juga mereka poin 6. Salah satu kemenangannya itu dari Indonesia gitu. Dari 6 ya, dari 6 poin ini. 6 poin, 6 poin. Mereka 2 kali menang kan? Sorry. Mereka ini 2 kali menang. Salah satu kemenangannya itu dari Indonesia. Jadi benar-benar nggak boleh lengah gitu. Karena waktu main di Cina pun juga waktu berapa 10 menit awal kelihatannya wah Indonesia bakal menang nih. Menguasai permainan loh. Iya, itu tapi salah satu game timnas yang paling enak ditonton walaupun kalah. Pas di Cina ya. Kalau saya nggak setuju sih. karena ujungnya kalah. Iya, kalah tapi kayaknya kelihatan lebih rapi aja. Maksudnya kalau dibanding timnas sebelumnya. Tapi, kategorinya masuk perangkap juga sih itu ya. Iya. Masuk perangkap Cina gitu ya. Ketika sepertinya banyak menguasai permainan gitu ya. Tapi operan di dalam kotak penaltinya gitu ya, operan ke depannya itu sebetulnya lebih mematikan ya. Indonesia nggak dominan gitu. Jadi operannya tuh hanya dari tengah ke belakang, dari tengah ke samping. Ketika masuk kotak penalti itu buyar. Disiplin Cina. Iya, beberapa pertemuan memang Indonesia selalu kedodoran ketika counter attack gitu. Iya kan? Pas lawan Australia kita dibantai itu kan karena kalau lawannya counter ya. Iya. Sama Cina waktu itu juga kita kebobolan 2-0 ketika saat menyerang ngepres terlalu terutama gol kedua. Betul. Nah, ini yang gol kedua ini ada yang menarik, strikernya ini namanya ya dikoreksi kalau spellingnya salah, Zhang Yuning. Nah, salah satu yang golin. Zhang Yuning ini juga waktu itu keren banget golnya dan udah kaget aja gitu. Loh, kita pengen ngeruk 3 poin di Cina itu kebobolan malah. Satu pun nggak dapat ya. Iya, waktu itu langsung memperkecil kedudukan kan waktu itu golnya Prof Haye kan. Iya. Nah, ini dikhawatirkan kita terlalu ekspektasi terlalu tinggi, optimis, nyerang terus, counter attack itu yang membahayakan kan justru. Dan sangat mungkin Cina akan menerapkan permainan seperti itu gitu ya. Defense pasti. Iya, lebih nungguin momen. Iya, mereka lebih menunggu untuk diserang dan menungguin momen untuk mereka counter cepat. Karena di pertandingan pertama ketika mereka main di kandang pun seperti itu mainnya. Dan waktu itu kan Indonesia belum ada Ole, belum ada ada Pelupesi, belum ada Joy, ya kan, belum ada Dean James. Belum ada pemain-pemain yang membuat Indonesia bisa tampil lebih menyerang gitu. Tapi Mas Erwin, kalau saya merhatiinnya ya, ada perbedaan ketika lawan Australia sama Bahrain banget gitu. Lawan Australia, sehebat tim Australia, Indonesia waktu di menit-menit pertama itu keren loh, berani neken loh, iya kan? Kok ngepres terus gitu. Tapi akhirnya malah kebobolan gitu. Setelah gagal penalti mentalnya kena. Pada lawan Australia. Ketika kita di match pertama lawan Australia juga di beberapa menit pertama doang, sisanya kita digempur habis. Tapi pas Australia itu kita bisa neken terus gitu. Kita kedodorannya di counter attack gitu. Nah, lawan Bahrain justru berbeda, dia justru menunggu momentum sih. Nah, ini lawan Cina justru yang kalau di Indonesia kalau lihat dari peringkat ya di bawah lah gitu. Nanti khawatir terlalu nafsu sih. Makanya harus seimbang sebetulnya. Gak bisa dianggap enteng juga sih. Indonesia yang jelas bebannya berat karena harus menang gitu. Harus menang. Pak Erik inginnya menang. Gitu. Harus menang kalau mau melaju ke babak keempat gitu. Karena lawan terakhir kan Jepang. Mainnya di Jepang lagi. Ya kan? Main di Indonesia kita kalah 0-4. Ya kan? Artinya gini, kembali ke lawan Cina gitu. Ketika lawan Australia, sekali lagi saya harus, ini opini saya, Indonesia waktu itu masuk dalam perangkap jebakan dari pemain-pemain Australia yang bermain lebih cerdik ya. Mereka capsnya banyak sekali dengan tim nasionalnya gitu ya. Salah satu caps paling banyaknya 100 sekian itu kipernya. Dan yang cetak gol atau kaptennya itu 60 atau 50 sekian. Pemain Indonesia, oke lah, Oli Romeni segala macam bermain di Eropa, tapi caps bersama timnasnya kan belum banyak gitu. Jadi baru sekali. Iya, artinya pemain Australia itu jauh lebih berpengalaman ketika main di timnas. Nah, itu yang membuat mereka unggul, mereka lebih cerdik ya untuk menerapkan permainan yang menjebak Indonesia gitu.
Ya sih. Ya, nah ini yang nggak boleh keulang lawan Cina gitu. Oke. Sip. Kita lanjut sebelum kita tutup, Mas. Saya mau singgung dikit. Udah mau tutup nih? Iya. Udah mau tutup. Padahal masih ngarep 7 jam lagi. Sampai nanti kick off dong. Soal Jepang. Ya kan, walaupun Jepang udah lolos, tapi kan kemarin dari coachnya itu mau menurunkan lapis kedua. Kalau Indonesia bisa mengantongi 2 poin, aduh berharap banget 2 poin bisa ini menang. 3 poin lawan Cina. 3 poin lawan Cina, 3 poin lawan Jepang. Amin gitu kan. Amin. Karena Jepang sudah kayak nggak punya beban kan. Sudah nggak punya beban. Kayak ngasih udah pemain lapis kedua ketiga. Iya memang Monggo, memang gitu. lapis kedua kan yang mau diturunkan. Cuman kalau beberapa analis kan bilang lapis kedua pun Jepang gitu loh. Jangan dianggap main. Lapis kedua pun gitu. Jepang. Iya. Itu kalau 2 kali mengantongi 9 poin bisa langsung lolos loh, Mas. Tapi persentasenya kecil. Tergantung Australia gimana. Iya. Siapa tahu kalah semua. Iya. Jadi untuk lolos langsung untuk lolos langsung itu kan dari kualifikasi babak ketiga yang lolos langsung peringkat 1 sama 2. Jepang udah pasti lolos. Karena mereka udah memastikan lolos ya. Nomor 2-nya ini kan Australia, ya kan? Australia poinnya berapa itu tadi? 13. Indonesia 9 ya. Masih ada Arab Saudi, ya kan? Arab Saudi 10. Jadi artinya kalau Indonesia menang di 2 pertandingan sisa, itu juga harus menunggu Australia atau Arab Saudi itu kepleset di 2 pertandingan sisa gitu. Jadi nggak bisa menentukan nasib sendiri gitu. Indonesia meskipun menang 2 kali. Tapi kalau misalnya bisa menang 2 kali, kesempatan untuk melaju ke babak keempat itu terbuka lebar. Jadi mempertahankan posisi yang paling realistis sekarang ini di posisi 3 atau 4 gitu. Di round 4 ya, untuk round 4 ya. Untuk round 4, untuk lolos ke round 4. Round 4 nanti kan kita tarung lagi. Dengan benua apa ya nanti ya? Dengan benua Asia sama masih Asia. Round 4, ya. Oh iya. Jadi nanti kalau misalnya lolos di round 4 itu ada 3. Ada 6 tim yang dibagi dalam 2. Jadi 3-3 nih isinya. Oh, dibagi 2 blok gitu ya. Iya. Ini juara grupnya akan langsung lolos. Ya, sekali main aja nih di tempat yang nanti ditentukan gitu. Kita sih berharapnya kan bisa menang semuanya, cuman kan berat. Lawannya nih kemungkinan besar kan dari tim-tim dari Asia Barat. Dari UEA ya. Uni Emirat Arab. Iya, yang dari Arab gitu. Jadi kalau sampai tuan rumahnya di mereka Qatar gitu. Nggak gampang untuk lolos gitu. Berat sih. Iya. Jadi yang juara grup ini langsung lolos ke Piala Dunia. Nanti yang runner up tanding lagi di babak kelima. Di round 5. Makanya sebelum ke round 4 itu kan Mas, saya ini lagi-lagi soal flashback ke belakang gitu. Kalau kita kemarin bisa mengantongi di Bahrain menang 3 poin, Bahrain sama Cina. Poin. Iya. Udah kita lawan Cina besok udah lolos kan Australia, Bahrain kita bisa ngantongin. Bukan. Bahrain sama Cina. Bahrain sama Cina kan kemarin kita seri dan kalah kan. Kalau sebelumnya ekspektasinya bisa mengantongi 6 poin ditambah sekarang kan kita udah bisa kipas-kipas harusnya lawan Cina besok menang. Kita ngobrol tenang kayak gitu. Mas Arvin gak diundang. Itu kan seandainya ya, seandainya menang itu. Peluang itu memang peluang untuk lolos langsung lebih besar dibanding sekarang itu. Tapi ya udahlah, apa boleh buat. Iya, banyak faktor sih memang. Banyak faktor. Jalannya ya ke round 4. Round 4 itu untuk lolos langsung jadi juara grup. Kalau misalnya jadi runner up, tanding lagi nanti round 5. Di round 5. Round 5 itu sistemnya home and away. Oke. Ya. Menang di round 5 itu bisa lolos atau tanding lagi sama wakil dari benua lain di playoff. Iya, makin panjang. Ada Afrika, ada Amerika. Jadi ada beberapa wakil dari benua lain yang tanding nanti di pemenang lawan pemenang dari round 5. Jadi masih panjang. Jadi kesempatan untuk lolos ini paling realistis dari round 4 gitu. Karena kalau sampai round 5 lawannya Afrika, Amerika Selatan itu nggak ada yang mudah. Australia aja waktu playoff ya, waktu dia masih di zona Oceania, dia kan nggak bisa langsung lolos. Dia menang di situ, diadu sama wakil dari Amerika Selatan. Kan kalah terus itu lawan Uruguay kalah, lawan Argentina kalah. Jadi kesempatan untuk lolos kalau misalnya harus tanding lawan tim dari benua lain itu menurut saya lebih berat sih. Jadi Australia
gabung aja. Akhirnya minta ke sini. Minta ke Asia gitu. Lewat jalur cepatnya lewat Asia. Oke. Siap Pak Sherwin. Thank you analisnya sama-sama. soal timnas. Kita tentu semua berdoa ya. Mendukung timnas menang lawan Cina dengan pemain-pemain asuhan Coach Patrick. Iya, yakin sih menang sih karena persiapannya mateng, timnya lebih solid, yang paling chemistry-nya dapat. Nah,